Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Eki Tangerang Rap. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Yes, pada kesempatan hari ini hari Senin, sekarang hari Senin, gue pengen ngasih tahu tentang anatomi tanaman atau tentang sifat tanaman gitu, tentang sifat tanaman yang harus kalian tahu juga gitu. Kalau misalkan kalian udah tahu, kalian bisa mengembangkan, kalian bisa mencoba, kalian bisa bereksperimen, tentunya membuat kalian lebih pintar lagi. Jadi apa yang pengen gue sampaikan ke kalian ya itu adalah seperti ini. Check it out. Oke, di Tangerang Rap, di Tangerang Rap tuh ada pohon tin gitu. Ada pohon tin yang mana pohon tin ini tuh baru selesai yang namanya di pruning gitu ya, dipotong pendek supaya menghasilkan tunas-tunas baru. Oke, ini tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh. Kita akan kaji, kita akan cari tahu kenapa tunas ini bisa tumbuh. Dan luka potongan ini itu semua ada hubungannya. Dan tentunya ada hubungan juga dengan tanaman anggur kita. Nah, tanaman tin, tanaman anggur sama-sama tanaman, cara kerjanya hampir sama. Sekarang kita akan kasih pertanyaan ke Om Eki. Om Eki, kenapa kok ini tunas-tunas bisa tumbuh ya? Bisa tumbuh ya, kok tunas-tunas ini bisa tumbuh? Jadi seperti ini cara kerjanya. Ketika kita melakukan yang namanya pemangkasan, oke, seperti ini. Ini adalah batang tin saya. Ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini, gitu, terdapat sebuah luka, keluarnya getah di sini. Oke, ketika kita melakukan pemangkasan batang tin ini ya, sebuah ini batang tumbuhan seperti ini, akan ada yang namanya luka. Oke, kita perjelas. Oke, seperti ini lukanya. Nah, luka ini dia akan mengering. Nah, mengeringnya pakai apa gitu. Nah, mengeringnya tuh nanti seperti ini. Nah, mengering ini adalah salah satu daya pertahanan tumbuhan. Dia akan mengeluarkan yang namanya asam traumalin atau asam dikarbosilat. Fungsinya untuk apa sih asam dikarbosilat dalam proses pruning ini gitu. Nah, prosesnya asam karbosilat itu dihasilkan dari tanaman itu sendiri ya. Bukan kita kasih seperti ini. Tapi ada suatu zat untuk memancing asam dikarbosilat supaya cepat mengumpul di bagian ujung sini. Jadi luka di potongan ini itu cepat sembuh gitu. Nah, kita akan terangkan dulu. Asam dikarbosilat atau asam traumalin adalah suatu asam yang apabila kita melakukan pemotongan ini, dia akan terbentuk di pinggiran kambium untuk menutup luka. Jadi luka di sini tuh tertutup. Nah, apa yang terjadi ketika tanaman kita potong terus lukanya nggak sembuh? Yang terjadi adalah nggak ada yang namanya ceritanya tumbuh tunas. Tumbuh tunas. Karena tumbuh tunas adalah ketika dia tumbuh di dalam batang ini ya guys. Di dalam batang ini itu ada tekanan nitrogen. Nah, ada tekanan nitrogen. Ketika tekanan itu tertutup gara-gara luka yang ada di ujung ini sudah sembuh ya, udah sembuh lukanya, tertutup, kering gitu kan. Makanya tekanan itu akan mendorong mata bat ini untuk tumbuh.
Nah, itu cara simpelnya seperti itu. Nah, nutrisi-nutrisinya ini akan terdorong melalui celah-celah pertumbuhan di bat-batnya ini, dia akan tumbuh gitu. Kalau misalkan setiap hari kita akan melakukan yang namanya pemangkasan terus, dilukain terus, alhasil ya, dilukain terus, alhasil tekanan yang ada di sini itu akan keluar melalui luka tersebut. Nah, kalau misalkan keluar, dia nggak terjadi yang namanya proses tumbuh seperti itu. Makanya harus dia kering dulu. Ketika kering, nitrogen yang dikirim ke sini nggak keluar lagi, nggak melayang lagi, nggak menguap lagi. Akhirnya tumbuhlah tunas. Oke, seperti itu. Makanya di luar negeri seperti ini contohnya. Bret. Oke guys, ini adalah cara orang luar negeri menggrafting di daerah sana ya. Nah, mereka setelah menutupi dengan fungsi daripada yang hitam itu supaya dia nggak pecah ya, nggak mangap. Nah, mereka menutupi dengan salep kambium dengan yang saya bilang tadi. Nah, itu juga bahannya latex sama aja. Nah, ditutupin bagian atas supaya tidak terjadi yang namanya tembusnya nitrogen di situ. Jadi mengurangi penguapan juga. Nah, setelah tertampung di situ dia menutup sempurna, barulah terjadi yang namanya pecah tunas. Oke, di luar negeri itu melakukan seperti itu adalah dengan memancing supaya asam traumalin itu cepat, atau pengeringan yang terjadi di bagian luka-luka potongan ini terjadi cepat gitu, supaya pertumbuhannya pun tanaman kita menjadi cepat. Setiap tanaman, kalau misalkan tanaman anggur kita melakukan pemangkasan, itu harus tahu cara-caranya, kita harus mengerti gitu ya. Kita kembali ke tanaman anggur. Ketika kita melakukan pruning pembuahan, kenapa sih kok disarankan supaya jangan di saat musim hujan? Karena di saat musim hujan, keadaan akar itu sedang nyedot nitrogen begitu tinggi. Ketika kita melakukan perlukaan, dia akan terus keluar air. Akhirnya ya, kalau dia keluar air terus, akhirnya lukanya nggak nutup-nutup. Kalau lukanya nggak nutup-nutup, ya pohon nggak tumbuh-tumbuh, gitu loh. Itu kenapa nggak disarankan di saat di musim hujan. Terus kapan sih waktunya pas untuk melakukan pruning, gitu? Untuk melakukan pruning kapan yang pas? Bagusnya sih sekitar jam 9, jam 8, ketika dia belum panas. Jadi yang namanya ketika kita potong, ya. Jadi gini, ketika kita potong, potongan ini akan langsung terkena matahari dan dia akan menutup. Nah, bagusnya sih siang-siang, jam 9, jam 10 gitu. Itu menurut saya. Jangan lakukan pada sore hari. Ketika sore hari, pengeringan di bagian luka-luka tanaman ini akan berangsur lama gitu. Banyak nutrisi-nutrisi yang nantinya akan terbuang gitu. Nah, kalau orang luar negeri tadi, dia mengakalinya dengan cara menutup dengan salep kambium gitu. Kalau pengen tahu cara bikin salep kambium, gampang. Salep kambium itu dibuat cuma kayak dari Aquaprof, beli aja yang bahan murah. Satu, terus kasih betadin, nah, kasih lemfox, udah itu doang. Itu dia dicampur jadi satu, kita campurin jadi sini diolesin begitu. Itu akan jadi salep kambium. Kalau pengen warnanya bagus, beli Aquaprof yang ada warnanya. Kalau enggak, kita kasih pewarna makanan di situ juga nggak apa-apa kalau pengen ada warnanya. Kalau saya emang nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai warna. Saya nggak kasih tahu tutorialnya, tapi emang cara buatnya tuh seperti itu. Kalau kalian pengen bagus lagi untuk salep kambium, kalian boleh campurin airnya itu dari air blenderan itu apa, lidah buaya, itu juga bagus. Dikasih itu buat modifikasi gitu juga bagus. Dari setiap luka yang dihasilkan ini, tanaman akan mengirimkan yang namanya asam traumalin, atau asam yang bekerja untuk penutupan luka di bagian luka yang tertera yang ada gitu. Nah, ketika luka itu sudah menutup, barulah terjadi yang namanya pentransferan nitrogen yang terhambat gara-gara luka tersebut. Akhirnya bagian yang terdekat, celah-celah ini dia akan mengeluarkan tunas baru karena ada dorongan dan tekanan nutrisi di bagian batang ini. Kalau misalkan nggak kering-kering, ada satu kejadian ketika saya hunting rustok bela ya, di orang-orang perumahan yang punya rustok bela gitu. Bukan rustok ya, anggur pine mungkin ya, yang punya pohon anggur Isabella. Saya melakukan pemangkasan di saat musim hujan. Apa yang terjadi ketika saya melakukan pemangkasan itu adalah suatu kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika saya potong itu selama seminggu, dia tuh netes terus airnya.
netes terus airnya. Akibatnya apa? Tunasnya nggak tumbuh-tumbuh, lama banget tumbuhnya gitu. Nah, kalau misalkan kayak begitu kan tekanannya lagi tinggi, kita harus memerlukan suatu senyawa yang supaya dia menutup kambiumnya akan lebih cepat ya, dengan salep kambium tersebut yang saya bilang tadi. Makanya orang luar negeri pun melakukan hal yang sama. Ketika pohonnya dilakukan pruning supaya cepat pertumbuhannya, mereka memberikan yang namanya salep kambium gitu di bagian luka-luka tanamannya gitu loh. Bentar guys, nyobain dulu, ini enak. Si ayam ngikut-ikut mulu. Kalau di saat musim hujan, dia ada tekanan yang begitu tinggi di dalam batang ini. Mengakibatkan apa? Musim hujan, adanya tekanan yang begitu kenceng ya. Di bagian buah ini kan dia elastis banget, rentan banget. Kalau misalkan kulitnya tipis, ya akibatnya karena tekanan itu buahnya jadi pecah. Itu logikanya seperti itu. Tapi apabila kita melakukan yang namanya Estelbrick di ujung-ujung tanaman, atau kita memberi luka gini, jadi tekanan itu akan keluar dari luka tersebut gitu, mengakibatkan dia keluar tekanannya, jadi buahnya nggak pecah. Itu juga salah satu teknik yang masuk akal guys. Kita akan membuang tekanan di saat musim hujan, karena dia hujan tekanannya tinggi, kita akan keluarkan tekanannya supaya buah anggur kita tidak pecah. Itu pun salah satu caranya. Tekanan yang terjadi bukan di bagian kayunya, tapi di bagian kulitnya ya, atau di lapisan epidermis. Jadi ketika saya ngelihat pohon tin saya potong begini, saya pun mempelajarinya, anatominya itu seperti apa. Oh ternyata anatominya seperti itu. Saya cari ilmunya, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita tahu sifat anatomi tumbuhan tuh. Karena kalau kita mengetahui anatomi tumbuhan, kita akan mudah membacanya gitu. Kita akan sangkut pautkan dengan yang namanya Estelbrick. Estelbrick dilakukan untuk menyetop pertumbuhan. Kenapa kok batangnya bisa gede gara-gara Estelbrick gitu? Ya karena ketika kita melakukan Estelbrick ya, dipotong, dia terus sembuh, otomatis tekanan kan tinggi di dalam batang. Nah, makanya batangnya itu menjadi besar gitu. Oke, di sini juga ada tanaman anggur yang baru saya potong. Ya, baru saya potong nih. Oke, kurang jelas black light. Ini adalah tanaman anggur yang baru saya potong. Ketika saya potong, dia akan tumbuh di bawahnya. Nih, jenis RM ya. Di bawahnya. Karena ada terjadi penambatan nutrisi di sini. Asam traumalin atau asam dikarbosilat itu bekerja menutup. Dia akhirnya tekanan itu menghasilkan tumbuhan baru ini. Dia tumbuh karena ada tekanan nutrisi di sini. Kalau nggak ada tekanan, dia nggak tumbuh-tumbuh. Kalian bisa coba. Kalian punya potongan. Seminggu kalian potong lagi, sedikit-sedikit kalian buka luka, dibuat luka terus gitu, nggak akan tumbuh nantinya, karena tekanannya itu kebuang terus gitu dengan luka-luka baru tersebut gitu. Kalau misalkan dia tertutup, baru dia mau tumbuh gitu guys. Itu logikanya seperti itu. Nah memang seperti itu. Contohnya lagi nih, di pohon terong saya juga saya melakukan pemangkasan. Nah dia juga akan tumbuh gitu. Itulah yang terjadi. Salep kambium yang kita buat itu fungsinya untuk apa? Supaya mempercepat saja. Sebenarnya tidak menggunakan salep kambium pun sebenarnya bisa menutup luka ini. Cuma kalau misalkan lagi dalam keadaan musim hujan, susah mengeringnya, kita bisa manipulasi dengan salep kambium itu supaya memancing yang namanya asam traumalin itu banyak di sini, supaya penyembuhan tuh cepat gitu. Makhluk hidup, kenapa tadi pakai betadin? Lah manusia pun seperti itu, memerlukan betadin supaya zat yang ada di tubuh kita, zat untuk penyembuhan itu berkumpul di satu titik di luka itu, supaya luka kita cepat sembuh gitu. Jadi bukan karena betadinnya itu sembuh, tapi betadin itu cuma pemancing supaya zat-zat yang untuk penyembuh luka di badan kita supaya berkumpul di satu titik, akhirnya terjadi cepat penyembuhannya. Itulah ya fungsinya. Buat saya itu sesuatu yang penting banget untuk kalian tahu gitu. Jadi jangan cuma ngelihat tutorial ini, lagi fungsinya kalian nggak tahu. Nah itulah anatomi tumbuhan. Ketika kita belajar anatomi, seperti itulah cara kerjanya.
Sebagai tutorial untuk membuat salap kambium tuh ada banyak banget. Kita belajar dari orang-orang yang bermain bonsai. Nah, orang yang bermain bonsai tentunya sangat membutuhkan yang namanya salap kambium. Karena di penilaian anggur bonsai ketika ada luka yang tidak menutup itu akan mengurangi nilainya, nilai dari suatu bonsai. Ketika luka itu tertutup sempurna itu akan jadi nilai plus sendiri bagi si bonsainya itu. Dari kejadian-kejadian itu kita bisa belajar, intinya sih itu. Nah, pembelajaran itu bisa kita kembangkan lagi, bisa kita atur lagi anggur kita mau dibuat seperti apa, lakukan pruning itu ketika sebelum matahari terik supaya pengeringan dari luka-luka potongan itu akan lebih cepat daripada sore hari. Itulah yang saya rekomendasikan untuk kalian. Lakukan pruning itu di sekitar jam 9, jam 10 sebelum panas. Ketika kita sudah melakukan pruning atau pemotongan langsung kena matahari, dia cepat kering, nah pertumbuhan akan lebih bagus nantinya. Kalau misalkan emang dia mengeluarkan air terus, kita bisa coba dengan meneteskan mengoleskan kambium itu. Kenapa harus pakai Lemfox dan no drop? Atau bukan no drop ya, apa latex gitu ya, no drop lah, apa yang penting dia ada latexnya gitu, supaya dia mengikat sempurna, air tidak masuk di kayu-kayu bagian tengah itu juga, jadi penutupan luka akan lebih cepat gitu. Itu sih prinsipnya. Terus ketika dapat sinar matahari dia juga akan lebih cepat kering, itu sih fungsinya. Oke, cukup sekian, mungkin ilmunya nggak banyak, sedikit tapi bermakna untuk kalian tahu semua. Untuk bagi pemula-pemula yang baru tahu atau untuk kalian-kalian yang masih mempelajari, seenggaknya ini bisa untuk menambah wawasan kalian. Cukup sekian dari gua, Eki Tangerang Rap. Jangan lupa di subscribe guys. Kalau misalkan kalian pengen komen aja nggak apa-apa. Tapi maaf kalau misalkan emang jawabnya agak lama karena emang kita lumayan sibuk gitu. Kenapa sibuk? Karena di sini gua pengen bikin lahan baru guys, lahan baru yang dari sawah ini akan gua kasih tahu. Kita ke kamera belakang lagi, trot. Jadi di kebun gua yang cuma lebar sejengkal ini gitu ya. Jadi gue pengen nambah lebar lagi di sini, di sawah gua yang ini gua akan bikin, lihat ya tanahnya becek banget ya. Gua akan bikin kebun dengan bener-bener skala mini produksi lah. Nah ini gue lagi bikin galengannya gitu. Nah di depan sana nanti gue akan bikin tempat kopi, tempat kongko-kongko gitu. Tapi ini akan jadi PR besar buat gue gitu. Kenapa PR besar? Karena gimana caranya gue harus mengisi tanah ini tanpa harus beli tanah. Nah jadi niat gue seperti itu gitulah. Nah oke, pembuatan kebun mini ini gue akan publikasikan terus, gue akan masukin ke YouTube gue terus di part 1, part 2, part 3 karena nggak bisa langsung selesai karena gue juga di sini cuma bekerja sendiri gitu kan. Karena gue pakai tenaga gue sendiri akan menjadi PR yang ini PR banget lah buat gue gitu. Gue akan angkatin semua tuh jerami, akan gue taruh sini semua juga, ntar akan jadi pupuk kompos. Dan di saat itu juga gue mempersiapkan bank kompos gue untuk media tanamnya juga. Oke, kita ke belakang, ini adalah bank kompos gue ya, dimana gue membuat sebuah terpal seperti kolam ikan gitu, kolam ikan dari terpal tapi gue bikin bawahnya bolong gitu ya, supaya airnya bisa meresap gitu. Di sini gua di bagian bawah gua ada eceng gondok, terus gua lapisin pakai tanaman air yang merambat di air, gua kasih jerami ya. Nah, dikasih jerami, gua kasih kotoran hewan juga, terus gua kasih bakteri E4 dan bakteri eco farming juga gua kasih semua di sini. Jadi ini adalah bank kompos yang nantinya akan kepakai di kebun baru gua juga. Apa ini? Drawbringnya. Ini apa nih? Ani Freedom, itu Ramsey. Itu masih skala kecil-kecilan, kita akan ngetes di pinggir-pinggiran ini dan nantinya juga akan naik ke atas gitu, membuat rooftop gitulah ceritanya, membuat rooftop gitu di lahan yang bebas. Oke, gitu aja, cukup sekian. Nantikan keseruan di Tangerang Grab, proses-prosesnya seperti apa, insya Allah juga akan menjadi pengalaman buat kalian semua. Saya Eki Pasmadirja, ownernya Tangerang Grab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.